Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para penjajah, bapak-bapak hadirin jemaah majelis taklim sejami'al inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju Raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafasir, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 145. Halaman 145 kita akan membaca ayat yang berikutnya dari surah Al-Baqarah, yaitu pada ayat yang ke-226. Ayat yang ke-226 kita akan baca pada malam hari ini. Halaman 145 baris ke-7 dari atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in 'azamu at-talaq fa innallaha samii'un 'aliim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirrijali 'alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Wallahu a'lam.
lilladzina yu'luna min nisa'ihim, bagi orang-orang, ya, di orang-orang yang dimaksud ini adalah siapa? Para suami, ya, laki-laki itu suami, yu'luna min nisa'ihim, ya, yang mengilah, ya. Apa sih ilah itu? Ilah itu artinya nanti jelaskan sumpah, ya, sumpah kalau dia itu nggak mau menggauli istrinya, ya, karena ada sesuatu mudharat yang ada, ya, itu namanya ilah, ya. Nah, ketika seorang suami, ya, atau orang laki-laki yang mengilah istrinya itu, ya, apa? Tarabbusu arba'ati ashhur, itu diberikan tenggang waktu, ya, selama berapa? Arba'ati ashhur, selama 4 bulan, ya. 4 bulan maksudnya apa nih? Jadi nggak boleh gauli selama 4 bulan itu, ya. Kalau dia menggauli kurang dari 4 bulan, berarti nanti dia kena apa? Kena kifarat, ya. Kalau memang dia mau balik lagi, urusannya lain, ya. Kalau memang nggak mau balik lagi, berarti jatuhnya nanti ditalak, ya, itu, atau dicerai istrinya itu, ya. Jadi nggak boleh sembarangan kita itu, ya, mencela bini kita, ya, sumpah main-main, ya. Udah gue gede banget nih bini gue, ya, udah benci banget, udah liatnya gue enak katanya, gak bakal gue colek-colek, ya, itu namanya ilah tuh, sumpah, ya. Lah kalau udah keluar kata-kata yang demikian dari mulut seorang suami atau laki-laki, itu dikasih masa waktu selama berapa tadi? 4 bulan, ya. Mau terus apa mau lanjut, ya. Tuh, nah, ini penjelasannya ya. Ayyul ladzina yahlifuna, ya, yaitu bagi orang-orang yahlifuna, mereka bersumpah, ya, alla yujami'u nisa'ahum, ya, yang mana sumpah mereka itu, ya, para suami itu tidak akan yujami'u nisa'ahum, menjima atau menggauli siapa? Istri-istri mereka. Sumpah, Pak, ya. Orang kan kalau namanya dia melanggar sumpah, kena apa namanya? Kifarat, ya. Kayaknya nggak boleh kita itu, ya, sembarang-barangan kita sumpah, ya. Kalau kita berani bersumpah, berarti kita berani menanggung apanya? Resikonya, ya. Kalau kita yang melanggar sumpah, nanti jadinya kenapa? Kena kifarat, kena denda itu, ya, itu. Lidrari bihinna, ya, karena adanya suatu mudarat yang ada pada siapa? Istri-istrinya, ya. Entah mudaratnya itu karena apa, sesuatu hal lah, ya, yang sebenarnya sih enggak sesuatu yang berat, ya, tapi mungkin karena lakinya, ya, terlalu apa kali, ya, terlalu cemburu yang berlebihan, ya, itu, atau sebaliknya, itu kan bisa terjadi, ya, atau adanya seorang lain yang ada di hati itu suami atau di hati seorang istri, itu kan bisa aja tuh, ya. Hal-hal yang demikian itu bisa menyebabkan, ya, timbulnya ilah, ya, sumpah seorang suami kalau dia tidak mau menggauli istrinya, ya. Nah, kalau sudah sumpah seperti itu tuh, ya, dalam kitab tafsir ini dijelaskan intizar arba'ati ashhur, dikasih masa waktu, ya, masa tenggangnya itu untuk menunggu selama berapa? Selama 4 bulan, ya. Tapi waktu masa 4 bulan itu tuh nggak boleh diapa-apain, ya, karena dia sudah bersumpah, ya. Seandainya dia saat dia bersumpah demikian melakukan sesuatu, berarti dia kenapa? Melanggar sumpah. Ya, nah kalau dia melanggar sumpah otomatis kena apa? Kena denda. Ya, nanti ada 2 opsi. Ya, dia pengen balik atau pengen cerai. Ya, kalau balik boleh nggak? Boleh. Ya, itu pakai nikah lagi nggak perlu.
ya, atau dia mau cerai, silakan. Ya, kalau memang pengen cerai, ya silakan secara baik-baik. Kalau pengen balik lagi juga silakan secara baik-baik. Tuh, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga sudah menjelaskan dengan tegas, in aradu islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ya, kalau keduanya ini memang pengen islah, ya apa sih islah itu? Pengen adanya perbaikan, pengen adanya perubahan. Ya, kan biasanya Pak, kalau orang lagi ribut, jangan mencari siapa yang benar. Ya, kalau kita mencari siapa yang benar nggak bakal ketemu. Ya, tuh kita cari ngaku aja, ngaku salah sementara nggak apa-apa. Ya, permasalahan sekecil apapun, kalau kita merasa benar nggak bakal ketemu. Ya, ketemunya itu atau solusinya suatu masalah bisa selesai segede apapun itu masalah, kalau kita ada yang mengaku salah. Ya, ngalah dah bukan salah, ngalah gitu. Ya, kan orang ngalah belum tentu salah. Ya, orang ngalah belum tentu salah. Dia ngalah mungkin karena sesuatu, ya, tapi orang ya merasa benar, ya belum tentu dia juga benar. Tuh, ya, makanya kan kadang tuh permasalahan dalam sebuah rumah tangga nggak kunjung selesai. Kenapa? Satu penyebabnya satu, nggak mau ada yang merasa salah. Ya, dua-duanya merasa benar. Ya, kalau dua-duanya benar, apa tuh? Repot. Ya, udahlah, entah itu istri ke atau suami ke ngaku salah tuh. Ya, insya Allah bakal ketemu solusi atau jalan keluarnya. Ya, Fa'in fa'una, ini kata Allah. Fa'in fa'u, jika mereka ingin kembali, ya, fa'innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, dan juga Allah itu Maha Pengasih. Tuh, ya, setiap orang, setiap rumah tangga itu pasti ada apa? Ada permasalahan. Ya, bahkan salah seorang ulama, ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi bilang, kata beliau dalam kitabnya itu dikatakan, ya, bukanlah sebuah rumah tangga yang harmonis kalau di dalam sebuah rumah tangga itu tidak pernah ada masalah. Ya, tuh. Jadi dalam sebuah rumah tangga itu pasti akan ada timbul apa? Masalah. Ya, kenapa? Justru kalau ada masalah itu akan timbul apa? Ya, keingintahuan kalau itu sebuah kekurangan kita. Ya, kita coba aja Pak. Kita di kampung kita nih, ya, kalau kita merasa nggak punya musuh, itu kalau orang sufi bilang nggak enak. Ya, di kampung ini nih paling nggak kita punya musuh. Musuh dalam arti apa? Bukan kita musuhin orang, ya, orang yang musuhin kita biarin. Ya, lah kalau kita merasa nggak ada yang pernah punya musuh, kita akan merasa apa? Sombong. Ya, kenapa sombong? Gue mah di sini, ya, nggak ada yang nggak demen sama gue ngapain ini diemin sama orang, kan gitu. Ya, tapi kalau dia punya sesuatu yang meskipun tidak secara langsung dia dengar, ya, entah itu dari orang, itu dia akan menjadi suatu bahan apa? Introspeksi kita. Ya, lah kita kan kalau diceritain sama orang atau dimusuhin ada orang, itu yang benar itu kita jangan marah. Harusnya kita apa? Introspeksi, ya. Oh, berarti nih ada sesuatu yang salah bagi diri gue nih, kan begitu. Ya, nah kalau begitu harus diapain tuh? Dibenerin, kan gitu. Ya, itu. Lah makanya tadi saya katakan dalam sebuah rumah tangga itu bukanlah sebuah rumah tangga yang harmonis kalau dalam sebuah rumah tangga itu tidak ada pernah masalah. Ya, ya namanya rumah tangga masalah ada Pak. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad tuh sama para istrinya Pak nggak pernah punya masalah. Ada masalah. Ya, siapa bilang? Ya, pernah dalam satu riwayat dikatakan, ya, itu salah satu istri Nabi yang satu dengan yang lainnya saling apa? Cemburu. Ya, cemburu. Ya, kalau istilah sekarang pernah Nabi diundang.
ya acara walimatul arus, ya walimatul arus tuh undangan yang dibawa Sayyidah Aisyah, ya kebetulan istri yang lain juga diundang, ya kan, datang ketemuan di satu acara yang sama. Apa yang terjadi? Ribut, Pak. Ya, dari situ dikatakan itu, ya istilah kalau orang kita main jambak-jambakan rambut, main bubut-bubutan, istilah kata itu. Ya, Sayyidah Aisyah dilemparin sama terigu pakai tepung, belepotan, dibalas sama Saudah, lemparin lagi. Ya, tapi untung yang menjadi imamnya adalah Nabi Muhammad. Ya, dirangkul ini dua-dua itu dibawa ke dalam sebuah kamar. Ya, situ diapain? Bahasa kita ini lo kenapa itu sih malu-maluin gua aja kan gitu. Ya kan? Itu istri seorang siapa? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi baru sekedar istri yang ada sekarang ini. Ya, itu rasa cemburu satu hal yang wajar. Ya kan? Tuh, makanya kan dari awal Allah sudah bilang, ya, Allah katakan dalam Al-Quran, walan tastati an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, kata Allah, ya Muhammad, ya engkau tidak akan mampu untuk berbuat adil kepada istri-istri kamu, kata Allah nih. Ya Allah kan maha tahu, ya mungkin adil secara materi bisa, ya, tapi kan kalau untuk adil secara yang lainnya itu, ya non materi, entah itu biologis, nggak mungkin lah. Ya, karena itu ada keterbatasan. Ya, kecenderungan orang laki itu, maaf ya, biasanya lebih suka sama barang baru atau barang bekas? Barang bekas. Mungkin barang bekas sukanya mungkin. Ya, baru pasti. Apalagi barang baru keluaran tahun baru. Ya kan? Kalau barang baru itu ya keluaran tahun baru sama aja. Ada nggak keluaran baru tapi tahun itu ada nggak? Banyak, ya. Itu rumah tangga tuh, ya. Pasti aja ada masalah, ya. Ini terjadi, ya. Makanya dibahas. Ai in raja'u ila usrati azwajihim bil ma'ruf, ya. Apabila mereka ingin kembali ila usrati azwajihim bil ma'ruf, menggauli, ya, atau berbuat baik kepada istri-istri mereka secara baik, wa huwa kinayatun 'anil jima'. Ini adalah suatu bahasa yang kinayah, sindiran. Maksudnya kalau memang tuh suami ingin melakukan hubungan intim lagi atau menggauli istri-istri mereka lagi, ay raja'u 'anil yamin, atau dia menarik, ya, sumpah yang pernah dia ungkapkan, ya, ila waqti, ya, untuk tidak mewatok atau menjimatnya, fa innallaha yaghfiru ma sadara minhum, ya, min isaati wa yarhamhum, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfir, ya, menerima taubat, ya, akan mengampuni. Artinya Allah bakal mencabut, ya, sumpah ataupun ucapan yang pernah diucapkan kepada siapa? Kepada istrinya. Ya, tapi memang mencabutnya itu ucapan yang benar, bukan sekedar main-main doang. Ya, kalau main-main doang sami aja. Ya, itu nggak boleh, tetap dilarang dalam Al-Quran, bahkan dalam agama Islam. Ya, tuh makanya sekali lagi saya katakan, ya, yang namanya kita dalam, ya, berumah tangga atau berkeluarga, ya, itu pasti akan ada timbul permasalahan, ya, karena dalam mengarungi bahtera kehidupan, ya, itu kan Pak, orang berlayar aja nggak selama ini kan cuaca baik, ya, itu kan diibaratkan dengan sebuah berlayar sebuah kapal, ya, ada angin, ada ombak, ya, ada ombak, ada angin, ada hujan, itu yang bahaya tuh, ya, begitu ada geluduk lagi, ya, itu bahaya lagi, ya. Kalau baru ditempa angin selamat, ya, ditempa ombak selamat, ya, hujan gede, ya kan, atau ada geluduk petir yang sampai itu, nah itu bahaya lagi, ya. Tapi kita harus sadar,
kalau itu adalah sebuah apa? Sebuah ujian. Ya, kalau itu adalah sebuah cobaan yang memang Allah berikan kepada siapa saja, ya, dalam sebuah apa? Rumah tangga. Ya, kan ujian itu macam-macam, Pak. Ya, ujian dalam sebuah rumah tangga, ya, ada ujian anak kita, ada ujian tetangga, ya, ada ujian teman, ada ujian ya macam-macam lah, ya, gitu. Makanya, ya, kita jangan mengira ketika kita sudah beriman kita tidak akan diuji oleh Allah. Pasti itu ujian bakal Allah apa ya? Bakal Allah berikan. Ya, betul. Dalam Al-Quran kan Allah sudah katakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ya wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Apa ketika kita diuji? Wa basyirus sabirin ya alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu buat orang mati doang. Ya, orang meninggal inna lillahi. Ya, padahal musibah apa aja tuh, ya, yang dihadapkan kepada kita bilang apa? Inna lillahi. Ya, kalau kita identiknya biasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat ada orang meninggal dunia. Ya, bahkan ada kesalahan. Ya, pernah ada seorang teman saya kecelakaan. Ya, saat dikabarkan kecelakaan itu, temannya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakku belum meninggal katanya. Ya, padahal bukan saja saat ada berita kematian, kata atau kalimat inna lillahi itu, ya, musibah apa aja inna lillahi. Ya, itu kita lihat ada orang sakit kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ada orang kesusahan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, karena kalimat itu kita akan kembalikan semuanya itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah meyakini ya suatu musibah yang kita alami ya lantaran bukan karena kesalahan kita, itu namanya cobaan, ujian ya. Tapi ketika suatu musibah kita dapetin lantaran karena dosa atau maksiat kita, berarti itu apa? Azab namanya. Ya, itu kita bisa bedain, Pak. Kita nggak ngelakuin dosa nih, ya. Tak tahu kampung kita disapu angin semua habis, ya kan? Itu bukan kesalahan kita, berarti kita lagi diuji, ya. Tapi ketika ada suatu bencana yang terjadi lantaran kesalahan atau dosa atau maksiat yang kita lakukan, itu namanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah makanya itu kita kembalikan kepada diri kita dan saat kita dapatkan cobaan atau ujian ini, ya, ujian dari Allah atau azab, ya. Tuh, sekali lagi, kalau lantaran bukan karena kelakuan kesalahan kita, itu namanya cobaan atau ujian musibah. Tapi kalau lantaran kesalahan kita, namanya apa? Azab, ya, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Ayat berikutnya, wa in azamun talaqah, ya, apabila mereka berazam, ya, mereka berkeinginan al-talaq, ya, melakukan tolak atau mencerai istrinya, ya, fa innallaha sami'un alim, ya, maka sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, ini kan yang namanya tolak, Pak. Ya, dalam sebuah rumah tangga cerai pisah itu sesuatu yang halal, tapi dibenci. Ya, dibenci banget sama Allah itu. Artinya, Pak, kalau memang masih bisa ada jalan keluar, ya, permasalahan sebesar apapun itu sebenarnya bisa diselesaikan. Ya, tetapi ya, kalau kita punya masalah, ya, sekecil apapun kita tidak ikut sertakan Allah, itu masalahnya gede. Ya, tapi masalah sebesar apapun, ya, kalau kita ikut sertakan Allah,
maka itu masalah bakal jadi kecil. Ya, kita aduin aja yang maha segalanya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ngadu bangun malam minta sama Allah. Ya, jangan kita sebagai seorang suami gede egonya. Ya, namanya egois itu. Ya, selalu menyalahkan siapa? Istri. Ya, selalu memposisi istri berada di pihak yang salah. Ya, kalau nggak becus lu jadi gini. Ya, bertahun-tahun gue sabar aja tuh ngadepin lu. Nah, ya padahal dia lebih sabar ngadepin kita. Ya kan? Itu. Ya, jangan kita merasa egois, artinya mau menang sendiri. Ya, itu. Ini kita kan imam, Pak. Ini kita kan makmum. Ya, namanya makmum itu ngikutin siapa? Imam. Ya, nggak ada makmum ngeduluin imam. Ya, masa imam baru rukuk ini udah sujud? Boleh nggak? Kagak boleh. Ya, istri yang solehah itu bakal begitu. Ya, lah kita di belakang kita banyak makmum tentu kita omelin. Ya jangan. Ya, namanya makmum. Ya, atau ada yang ngomong kita omelin, batal semua nggak salah? Batal. Ya, rumah tangga pun begitu. Ada istri, ada anak yang kalau dia hilaf itu biasa. Ya, jangan kita jadikan sebagai apa? Sebagai apa? Kesombongan ataupun keegoan kita sebagai seorang imam. Pokoknya gue di sini imam dalam sebuah rumah tangga. Nggak boleh ada yang beda pandangan sama gue. Ya, apa yang gue omongin harus lu dengar pada. Ya, apa yang gue larang harus lu apain? Tinggalin. Ya kan, lah manusia biasa kayak kita mau benar semuanya. Kan kagak. Ya, belum tentu. Ya, masih banyak kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang ada pada diri kita. Ya, di sini Allah katakan wa inna 'azzamut talaq fa inna Allaha samii'un 'aliim. Ai wa in sammamu 'ala 'adamil mu'asyarah. Ya, yaitu apabila kalian yakin, sammamu itu artinya yakin, mantap, ya, itu udah bersikeras ala adamil muasyarah, ya, untuk tidak melakukan muasyarah atau hubungan dengan istri, wal imtina' anil waqi, ya, mencegah atau melarang untuk melakukan apa tuh jima, fa innallaha sami'un li aqwalihim alaihim biniyatihim. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sami'un, maha mendengar, ya, itu li aqwalihim, terhadap ucapan-ucapan ataupun perkataan-perkataan ataupun sumpah-sumpah yang diucapkan oleh siapa? Oleh suami-suami, ya. Alaihim itu biniyatihim, tergantung kepada apanya? Niat yang ada pada mereka. Tuh. Ya, ini Pak. Ya, dalam tolak kita nggak boleh jadiin mainan. Ya, itu di antara yang dilarang untuk dijadiin main-mainan itu di antaranya cerai. Ya, meskipun kita nade, kita bercanda, ya, untuk mentalak atau mencari kita itu jatuh talak, Pak. Ya, jangan main-main. Ya, tuh. Contohnya begini, pokoknya nanti, ya, kalau sampai gue gini-gini tuh, gue pulangin nih gue, yang orang tua ini. Itu kata pulangin sama orang tua ini kan berarti apa? Cerai, jatuh talak satu tuh Pak. Ya, canda meskipun nadanya bercanda itu udah jatuh. Ya, talak satu mah, ya, bukan talak tiga bukan. Ya, tuh makanya nggak boleh seorang suami ngomong sembarangan sama bininya. Ya, atau kata-kata, lu kalau pergi kondangan lu ceritain lu. Ya, atau kalau lu pergi ke jalan-jalan ke mall sama teman-teman lu ceritain lu. Itu catat. Ketika istrinya pergi dia tolak kan? Jatuh. Tuh, jangan main-main, jangan gampang-gampang cerai mulu. Ya, itu memang gampang diucapin itu Pak. Ya, tuh halal memang kata Allah, kata Nabi, tapi sangat dibenci.
ya, bahkan sangat paling Allah benci, ya kan? Kan kata Nabi dalam hadisnya, abghadul halal indallahi at-talaq, ya. Abghadul halal, sesuatu yang paling dibenci oleh Allah tapi hukumnya halal, apa itu? Cerai, tolak, ya. Tak enak Pak, ya. Karena apa? Kita ambil filosofisnya, hakikatnya. Ya, ketika kita sebagai seorang suami, ya, sudah mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha fulanah binti fulanah bimahril mazkur naqdan, ya, aku terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai sebaik tunai. Tuh, di situ Allah sudah menyuruh para malaikat untuk catat tuh ucapan si fulan. Ya, dia sudah mengatakan qabiltu, aku terima, ya, berarti dia sudah siap menanggung berbagai macam resiko ataupun masalah yang akan dihadapi. Ya, namanya orang hidup pasti punya apa? Masalah. Pak, dunia ini masalah loh. Ya, dunia ini penuh dengan apa? Masalah. Ya, kalau enggak pengen ada masalah gimana nanti? Tar di surga. Ya. Jangan kita kira itu orang paling kaya di dunia nggak punya masalah. Wow, banyak kan juga dia kita masalahnya. Ya, mendingan kita orang biasa dah, duit banyak tapi nggak punya utang. Ya, daripada duit banyak utang banyak enak kan? Nah, enak. Ya, tuh hidup kita biasa, punya uang pas-pasan, mobil pas-pasan, ya kan? Rumah juga pas-pasan, anak biasa-biasa aja, tapi nggak ada masalah. Ya, tuh. Artinya bukan nggak bersih ada masalah, kecil masalahnya. Ya, nah orang-orang yang besar-besar itu, orang terkaya di Asia, orang terkaya di dunia, itu masalahnya lebih apa? Lebih banyak, tuh, ya, tuh. Belum lagi masalah nanti di akhirat, ya kan? Itu baru masalah di dunia saja, ya. Kalau nanti di akhirat itu bakal lebih banyak lagi, ya. Tuh. Baik, wal murad, ya. Jadi yang dimaksud minal ayat dari ayat ini an-zawaj, ya, an-zawj, bahwasanya seorang suami idza halafa, apabila dia sudah bersumpah, ya, Allah yaqraba zawjatahu, dia tidak akan mendekati siapa? Istrinya, ya. Tuh, bersumpah nggak bakal gue deketin dia lagi. Jangankan gue deketin, ngelihat mukanya ini gue udah enak, ya, bawaannya pengen muntah ngelihat mukanya. Udah kayak bangke gini dibilang belagu banget, ya, ngelihat ini pengen muntah katanya. Kayak apa coba? Berarti ini lebih dari bangke, ya, nih, sumpah nih, deketin aja nggak mau, ya. Tantaziru az-zawjah muddata arba'at ashhur, ya, makani, ya, tuh suami menunggu istrinya selama berapa? 4 bulan, ya, artinya nggak boleh diapa-apain, ya, selama 4 bulan itu. Ibarat kata lu kan udah ngomong, ya, dan celak-celak gue begini begitu, malam lu gue telanjangin juga, gimana lu? Ada gitu orang Pak, ya, ada orang bininya siang dicelak-celak, ya, dicelak-celak, dikatain apa lapisan begitu, lampu mati dia apa ya? Belum kawin lu ngomong panjangin lagi, ya, tuh banyak yang terjadi rupanya, ya, bininya dibenci siang, giliran malam dia apa ya? Tunggangi juga, karena gitu kan? Ini boleh nggak? Nggak boleh, ya. Istri itu bukan seperti seorang apa, ya, WTS, bukan, ya, bukan seperti seorang apa, ya, PSK, ya, tuh, bukan. Istri kita adalah nisa hukum harsun lakum, istri kamu itu adalah ladang kamu, ya, tuh, ladang kita Pak punya tanah, jangankan sehektar, sepeta 2 peta enak kan? Enak kita tanemin, ya kan? Tuh, kalau kita tahu arti sebuah rumah tangga, ya, kan memang Pak, dalam sebuah rumah tangga itu ibarat kata itu rumput tetangga lebih hijau daripada rumput siapa?
rumput kita sendiri. Ya, di mana-mana orang pasti melihat, maaf, bini orang lebih cantik daripada bini siapa? Bini kita. Ya, padahal kalau kita bicara secara akal yang sehat, ya, itu apa sih? Ya, menerima dengan apa yang ada, yang kita dapetin itu yang terbaik yang Allah kasih sama kita. Ya, sama gitu-gitu juga orangnya. Ya, nggak ada apanya, nggak ada bedanya. Ya, karena kita harus sadar yang namanya godaan syaitan itu nggak ada yang nggak enak. Ya, godaan syaitan itu sekali lagi saya katakan nggak ada yang kagak enak. Ya, enak semua godaan syaitan itu. Ya, enaknya sekilas. Ya, enaknya di depan doang. Tapi nanti ketika udah kita terjadi sesuatu yang kita nggak inginkan, baru nyesel. Ya, apakah kita ditolongin sama setan di situ? Kagak, Pak. Kita ditinggal, ya, lu tahu rasa, lu biarin rasa itu, ya. Kenapa lu kena bujuk rayu gue, ya? Padahal di rumah bini lu juga cakep, ya, pinter, solehah, ya, bisa bikin anak banyak, ya kan? Belum tentu yang baru bisa ngasihin anak, nanti kan begitu, ya. Namanya godaan setan, sekali lagi saya katakan tidak ada yang tidak enak, semuanya pasti apa? Pasti enak. Tuh, ya. Baik. Fa in asharuha fil muddah fiha, ya, apabila terjadi hubungan ya intim antara suami istri fil muddah fiha pada masa waktu yang ditentukan tadi, artinya belum lewat selama 4 bulan, ya, baru 3 bulan setengah atau baru 39, ya, maaf dah, ya, 3 bulan berapa itu? Ya, 3 bulan 28 hari. Contohnya, dia nggak kuat, dia ngapain tuh? Ya, istrinya digauli, tuh, ya, tuh. Wa na'amat, dan dia mendapatkan kenikmatan, wa yakunu qad hanat fi yaminihi wa 'alaihi al-kafarah. Berarti ini suami sudah ngapain? Melanggar janji dan dia harus membayar kifarat. Ya, bayar apa itu? Denda. Ya, denda kenapa? Karena dia melanggar sumpah. Seharusnya kan harus lewat dulu 4 bulan. Ya, kalau udah 4 bulan ketahuan mau terus apa mau cerai. Ya, kalau mau terus bismillah, ya. Tuh, kalau mau cerai juga bismillah juga. Ya, itu ada aturannya masing-masing. Ya, tuh. Wa in lam yu'ashirha, ya, apabila tidak terjadi apa itu, ya, hubungan suami istri, waqa'atil firqah, maka terjadilah, ya, pisah, ya, wa talaq atau talaq yang ditilkal muddah inda Abi Hanifah, maka, ya, apa namanya itu, ya, di waktu itu, ya, talak bisa langsung terjadi meskipun belum lewat 4 bulan. Ya, menurut mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, turfa' amruhu ilal hakim, permasalahan ini diangkat, ya, dikembalikan kepada seorang hakim. Maksudnya apa? Ke KUA, ya, kantor urusan agama, ya. Fayamuru, ya, maka diperintahkan imma bil fai'ah aw talaq, ya, dia akan kembali atau mau tolak, ya, mau denda atau mau tolak atau cerai. Fa in kana anhuma tulika alaihi hakim, apabila keduanya memang udah nggak mau kembali, ya, maka si hakim ini harus menentukan apa? Adanya perceraian, ya, terjadinya tolak antara dua pasangan ini disebabkan satu dan keduanya ini nggak mau kembali lagi, ya, memang nggak ada kecocokan, ya, memang nggak ketemu dah jalan keluarnya itu, ya, itu. Hadza huwa khulasah hukmul ilah, ya, ini adalah merupakan, ya, ringkasan dari hukum tentang ilah, ya. Apa itu ilah? Kalimat atau kata sumpah yang diucapkan oleh seorang suami kepada istri untuk tidak menggauli, ya. Jadi waktunya 4 bulan, Pak.
Ya, ini hampir sama iddah seorang istri tinggal mati oleh siapa? Suami. Ya kan? Kalau istri tinggal mati suami kan arba'ata asyhurin wa asyra. Ya, 4 bulan 10 hari. Ya, kalau ya menunggu bagi orang suami yang kira itu menunggu selama berapa? 4 bulan saja. Berarti selama 120 hari dia harus menunggu, nggak boleh diapa-apain begininya. Ya. Summa qala ta'ala mubayyin ahkamal iddah wal talaq syar'i wallahu a'lam bissawab. Ya, nanti akan kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-228. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, dapat kita amalkan dan kita ajarkan kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan para bertanya.